warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Ranisa dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Naila Modia Fadia dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Zahira Jantalita dari kelas 10-7. Perkenalkan, saya Naila Fahrani dari kelas 10-7. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 3, kelas 10-7, ingin mewawancarai kakak kelas yang bernama Kak Amanda dengan background sosial ras. Yuk kita simak ke videonya. Kalau boleh tahu, aku sekarang lagi sama kakak siapa nih? Aku Carolina Zara Amanda Gebo namanya. Terus lahirnya kapan Kak? Aku lahirnya tanggal 23 November 2008 di Jakarta. Buat alamatnya? Alamat rumah Jalan Sodaya 1 nomor 22A. Kalau boleh tahu hobi kakak apa? Kebetulan hobi aku karena aku di sekolah ngikut ekstrakurikuler band, jadi hobi aku nyanyi sama main musik. Cita-cita aku jadi pengacara. Oke, saya izin melanjutkan pertanyaan dari Maudi. Bagaimana sih trik and tips agar bisa sukses di SMAN 104 Jakarta? Tipsnya itu kalian harus enjoy aja belajar, terus habis itu kejar nilai yang bagus. Karena kalau misalkan kamu mau masuk eligible di kelas 12, usahain nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu nggak nurun, tapi meningkat. Misalkan kelas 10 rata-rata 87, nanti naik ke 88, 89 gitu. Jadi supaya kalau emang kalian ngejar eligible selama 5 semester itu nilainya harus naik. Jadi keep enjoy ya Kak? Betul, enjoy aja. Tapi kakak ada tantangannya nggak selama menghadapi belajar untuk masuk eligible? Tantangan sih paling saingan sama teman-teman sekelas kan pasti banyak yang ambis. Jadi paling tantangannya kita harus bersaing satu sama lain nih biar kayak bisa ngejar lah gitu nilai. Oke, lalu bagaimana trik and tips belajar sosiologi sih Kak? Kalau belajar sosiologi kan IPS ya, jadi kalau IPS mah paling dipahami aja sih apa yang diterangin sama guru. Terus juga kayak yang pertama enjoy aja sama apa yang dipelajarin. Karena kan kalau misalkan sosiologi kan biasanya tentang sosial masyarakat kayak gitu. Jadi kayak harusnya sih sosiologi lebih gampang dipahamin sih, karena kan di kehidupan sehari-hari gitu, menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik Kak. Apa ciri utama yang menonjol dari ras yang kakak punya? Mungkin mata bulat sama besar kali ya gitu. Belok matanya gitu. Bisa. Enggak. Oke, aku izin melanjutkan pertanyaan dari Zahira. Nah, menurut kakak nih, apa latar belakang dari keluarga kakak, khususnya dalam ras kakak nih? Latar belakang sebenarnya banyak. Kalau misalkan dari mama kandung aku itu orang Flores, tapi kalau misalkan ayah kandung aku itu Batak Chinese gitu. Wow, keren banget ya. Sekarang, apakah kakak merasa bangga nggak sih dengan ras yang kakak miliki itu? Bangga aja sih, karena ya udah pede aja sih. Oke, kita lanjut ya. Menurut kakak ada nggak sih kegiatan di sekolah yang bisa mempererat persatuan antar siswa yang berbeda suku atau ras? Banyakin kegiatan di sekolah, terus tuh aktifin kalau misalkan kamu punya kemampuan di suatu hal, terus itu tuh nyambung sama salah satu ekstrakurikuler, mending kamu masuk aja ekstrakurikuler itu biar bisa dikembangin bakat kamu. Kayak bahkan kayak dari yang aku ikutin sekarang tuh kan ekstrakurikuler band. Di situ aku jadi lebih explore kemampuan aku gitu dari dalam bernyanyi. Wah, bagus juga ya pengalaman dari Kak Amanda. Selanjutnya, kenapa sih Kak kita harus menghargai perbedaan ras nih? Wah, kalau itu karena persatuan itu kan penting ya, dimana dengan kita menghargai perbedaan satu sama lain, kita tuh bisa mempererat persatuan bangsa Indonesia. Apalagi kita kan harus membangun relasi yang baik terhadap semua orang kan. Jadi itulah kenapa kita harus rukun gitu sesama. Ini menjaga persatuan ya Kak? Betul. Yeah. Ini selanjutnya aku ya yang lanjutin. Bagaimana sih perasaan kakak kalau ada teman yang berbeda ras, atau kakak sendiri nih misalnya
dalam menghadapi perlakuan yang nggak adil? Sebenarnya sedih sih, karena kan harusnya walaupun kita memiliki perbedaan tuh harusnya nggak ada perlakuan yang berbeda. Jadi harus kayak sama rata lah, adil satu sama lain. Terus contoh dari orang sekitar tuh banyak yang ngelakuin rasisme, padahal cuma karena perbedaan ras satu sama lain. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada yang ngerendahin kita, sebaiknya kamu tegur baik-baik, terus diberitahu yang baik kayak gimana. Jadi jangan diem aja ya. Kak? Bener, jangan diem aja kalau misalkan ada orang terdekat kayak di sekitar kamu tuh ada yang mengalami rasisme. Kalau bisa kamu bela juga dia kayak gitu. Lalu apa sih tantangan kakak yang sering muncul akibat adanya keberagaman ras menurut kakak? Oh, itu nyambung sama jawaban sebelumnya sih. Masih banyak orang-orang yang rasis, jadi itu tuh juga jadi salah satu tantangan dong. Bagi kita semua. Punya perbedaan gitu ya. Ya, kita harus bisa handle kalau kita di posisi orang yang terkena rasisme. Jadi kita jangan, kalau misalkan kena rasis emang sedih. Cuman kalau bisa kita bisa handle itu. Jangan cuman kayak kita diem doang. Bener, jangan terima-terima aja. Oke. Nih yang terakhir, apa sih pesan dan harapan kakak untuk sesama warga Indonesia agar selalu hidup rukun walaupun berbeda-beda? Pesan aku, jaga persatuan satu sama lain, terus juga saling menghargai perbedaan, dan tetap mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bagus ya. Jawabannya. Makasih ya Iya. Kak Amanda atas waktunya. Wah, seru banget ya dan memuaskan banget jawaban dari Kak Amanda. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.